Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, 15 perkara yang kemarin kita sudah beberapanya kita bicarakan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana atau terjadinya musibah buat diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita ataupun bahkan orang-orang lain. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan ada salah satunya adalah apabila orang-orang yang diberi amanah ini menyalahgunakan amanahnya. Ya. Dengan berbagai macam tindakan yang tidak pantas, yang tidak patut. Ya, sekarang ini malah menjadi marak ya Mas ya. Ya. Korupsi, penggelapan, atau bahkan juga ada yang ya peristiwa yang beberapa waktu lalu sempat terjadi juga ya, sampai sekarang mungkin masih dalam penyelidikan. Ya, sampai ada oplosan-oplosan itu ya Mas. Apa oplosan apa? Pertamax dioplos katanya gitu ya dalam berita ya. Pertalite juga katanya ada oplos gitu. Entah benar entah enggak tahu saya ya. Tapi kan ini sangat memalukan ya. Sangat memalukan sekali buat rakyat kita. Ya. Rakyat kita ini sekarang ini kan lagi hidupnya kan susah mencari penghidupan itu. Semuanya serba menunggu gitu kan. Para pengusaha juga mungkin menunggu bagaimana keadaan perpolitikan kita, bagaimana keadaan ekonomi kita. Maka apalagi di adanya orang-orang yang rakus ya, yang rakus dengan dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan karena dia adalah orang-orang yang diberikan amanah ya, oknum-oknum tadi. Ya, sampai tega ya sama bangsanya sendiri, sama rakyatnya sendiri untuk melakukan satu perbuatan tercela. Padahal ya kalau kita pikir urip itu paling berapa lama sih, gitu kan? Ya, kan paling lama-lama ya zaman sekarang itu ya usia 70-80 tahun aja udah hebat gitu ya Mas. Ya, kalau kita ngomong usia Nabi aja kan cuma 63 tahun. Ya. Kalau lebih dari 63 tahun itu kan berarti udah dapat diskon. Udah dapat bonus gitu kan. Ya, paling kesenangan sekejap. Tapi kan yang jadi masalah itu adalah akibat atau dampaknya yang ditimbulkan itu kan sangat menyengsarakan orang lain. Kemudian dampaknya untuk diri sendiri nanti ya anggap aja yang nggak ketahuan. Ya yang nggak ketahuan memang benar di dunia mungkin udah diapa-apain gitu ya. Tapi jangan, kalau kita sudah ngomong agama, ngomong akhirat ini kan neraka jahanam sudah menunggu ini untuk orang-orang seperti ini. Apa yang nggak mikir seperti itu? Ya. Apalagi kalau yang ketahuan kan membuat malu semuanya. Kan. Malu keluarganya, malu anaknya, malu sahabat-sahabatnya dan lain sebagainya. Apalagi kalau sampai dikenal itu anak cucunya, waduh kakek saya dulu koruptor. Kan ya apa ya nggak malu? Artinya membuat malu anak cucu kita. Ya harus dipikir ke sana mestinya, gitu kan? Kalau yang mau berpikir, kadang-kadang memang kalau orang yang seperti ini kan lagi pikirannya butak gitu ya Mas. Yang dikejar kesenangan saja. Ya, padahal kesenangan itu kalau kita kejar ya nggak ada habisnya. Apa dimanapun nggak ada habisnya. Justru orang yang senang itu, orang yang bahagia itu adalah orang yang mau mensyukuri segala nikmat yang telah berikan Allah pada kita. Berapapun. Asal kita mampu bersyukur, itulah ketenangan jiwa kita akan muncul. Kebahagiaan itu akan muncul. Tapi kalau serakah yang kita ikuti, nggak akan ada yang namanya rasa senang. Tidak akan ada yang namanya rasa tenang. Tidak akan ada yang namanya rasa damai. Pasti nggak akan ada. Karena selalu dituntut dalam dirinya itu untuk ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Lah kapan habisnya orang kepengenan manusia itu nggak ada habisnya. Ya, yang ya semuanya adalah hanya sebetulnya hanya fata morgana saja. Ya. Kalaupun kesenangan sesaat.
tapi dapat merugikan dirinya sendiri dan yang lain-lain. Apalagi kalau hubungannya dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat. Sekian banyak orang yang dicederai, ya, dibikin sengsara. Ya, orang-orang ini kan mesti akan menghujat, mengumpat, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ya semoga saja dengan pemerintah yang sekarang ini bisa mengatasi ini dengan lebih baik, dengan hukum yang seadil-adilnya. Sehingga akan membuat efek jera bagi orang-orang lain yang akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Dan di dalam hadis lain itu disampaikan juga bahwa salah satu penyebabnya lagi adalah orang yang suka mengurangi takaran. Wah, sekarang malah geger juga ya Mas ya. Ya, ada apa minyak itu yang harusnya isinya 1 liter ya jebule, katanya ya, ini benar atau tidak ya, tapi itu kan beritanya santer banget. Ya, ternyata kan isinya kurang dari 1 liter. Ini kan ngapusi, ya, mengurangi timbangan ya, kalau ngomong timbangan, ngomong takaran ya, mengurangi takaran. Kan luar biasa juga ini dampaknya, menyengsarakan konsumen kita, membuat hati orang itu menjadi sakit gitu kan. Yo, kita kadang-kadang pengen merap keuntungan yang besar, yang gede. Mereka keuntungan yang gede, yang besar itu kan ya boleh-boleh saja, nggak ada dilarang di dalam agama itu. Silahkan, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur. Wong kita yakin kok semua agama itu kan tidak akan mengajarkan, ya, tidak akan ada yang mengajarkan untuk membuat curang, tuh nggak ada. Ya, kalau orang-orang yang memang secara kemanusiaan juga punya rasa kemanusiaan, dan juga apalagi kalau orang yang punya agama, itu kan mesti hal seperti ini juga akan menjadi pertimbangan untuk dapat kalau melakukan sesuatu itu jangan sampai membuat orang lain itu sengsara. Kenapa? Ingatkan ya, kalau dalam agama kita itu kan sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik untuk manfaat pada manusia lainnya, kan begitu ya. Apalagi kalau soal seperti ini ya, mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ayo bukan memberikan manfaat pada orang lain, tapi memberikan sengsara gitu kan Mas. Ya, padahal kalau kita ngomong lebih jauh ya, dalam hadis juga disampaikan ada bahwa kalau orang yang mau menolong ya kesulitan orang lain, maka Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Ya. Nah sekarang kalau kebalikannya, ya jangankan menolong, kalau ini kan malah merugikan orang lain, nah, apalagi merugikan rakyat banyak. Ya apa ora azab atau kecelakaan dia ya akan terjadi, kan begitu. Ya dalam bentuk apapun sebetulnya. Ya kan tidak harus yang namanya siksaan itu kan langsung bentuknya adalah misalnya ketabrak motor, bukan begitu. Ya bisa jadi seperti itu ya Mas. Ya. Bisa jadi yang namanya musibah itu ya hartanya lenyap, itu kan ya, entah itu kebakaran atau bagaimana, kan bisa jadi begitu kan. Tapi bisa jadi juga hal yang berbeda, ya direla ya sakit-sakitan gitu kan, ora mari-mari, banyak sekali kalau kita mau pikir lebih jauh. Ya dirinya nggak apa-apa, sehat terus, ya kan, aman. Ya, boleh jadi malah keluarganya, anaknya atau istrinya. Nah, berbagai macam cara sih. Sebetulnya sih Tuhan itu akan selalu mengingatkan. Ya. Dengan cobaan-cobaan ini nanti atau musibah ini sebetulnya untuk mengingatkan. Nek ngono kuwi ojo terlanjur lah, jangan keterlanjuran. Jangan diterus-teruskan. Nah, cuman kadang-kadang manusianya itu sendiri tidak mau mengerti, tidak mau menyadari. Ini yang jadi masalah. Sehingga kalau sudah tidak mau menyadari, tidak mau ya sadar bahwa perbuatan itu adalah perbuatan salah, yang pasti ya, ajab yang sebetulnya akan terjadi pada dirinya. Dan yang repot lagi adalah tidak hanya pada dirinya, termasuk pada orang-orang yang ada di sekitar, bisa di lingkungannya, bisa bahkan di masyarakat lain. Coba kalau sudah terjadi
musibah-musibah yang di luar daripada akal manusia misalnya. Kan yang terkena dampaknya kan tidak hanya orang-orang yang melakukan pelanggaran itu kan. Orang-orang yang berbuat baik pun akan kena gitu ya Mas. Ya, kalau ada gempa bumi misalnya, gempa dahsyat. Hanya orang yang benar pun udah kena. Ini kan. Nah, makanya di sini perlu kita hati-hati. Ya. Semoga saja hal-hal yang seperti ini orang-orang semakin menyadari bahwa hal ini sangat dilarang ya di dalam agama. Sebetulnya kalau kita mau menyadari diri itu kan gampang sih. Sebagai perbandingannya adalah kalau kita umpamakan diri kita sendiri yang menjadi korban. Nah, itu kan Mas. Ya. Piye rasanya awake dhewe ditipu sama orang lain. Nah, ngono kan. Kalau kita mau membandingkan diri kita seperti ini ya mestinya orang ya banyak yang sadar ya, nggak mau melakukan penipuan, nggak mau melakukan kecurangan dan seterusnya. Ya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Berikutnya dalam hadis yang ini adalah wa aqqa ummahu. Ya. Jadi yang dapat menyebabkan bencana atau musibah yaitu adanya orang yang durhaka kepada ibunya. Nah, hati-hati. Musibah itu ingat ya bahwa beberapa waktu lalu kita sudah menyampaikan ada satu azab atau musibah atau siksaan yang Allah akan segerakan di dunia, yaitu kalau orang itu durhaka pada orang tuanya. Maka di sini wa aqqa ummahu itu durhaka kepada ibunya. Wah, makanya ini yang namanya ibu itu sebetulnya udah saya pernah kasih tahu juga ya, pernah kasih ingat juga bahwa orang perempuan di dalam Islam itu kan derajatnya bagus ya, artinya kita memuliakan perempuan. Maka sering juga saya mengatakan bahwa dalam hadis pun ya kita pernah dengar yang namanya surga di telapak kaki ibu gitu kan. Apalagi kalau kita mengingat bahwa kita terlahir kan ya dari rahim ibu ya Mas. Ya. Bayangin kita yang sudah pernah punya anak, yang kita pernah punya anak. Karena semua orang itu ya mestinya ya dalam keadaan normal itu kalau nanti sudah dewasa, udah menikah ya akan punya anak juga ya walaupun tidak semua orang gitu kan Mas, tapi kan rata-rata orang ya akan punya anak. Kalau kita punya anak itu kan betapa melihat istri kita itu kan kurang tidur, kurang makan gitu kan Mas, jagain anaknya ya. Yang biasanya jam 10 malam tuh kita udah nyenyak tidur. Anaknya cengek, nangis gitu kan. Pengen mimi gitu ya. Pengen nyusu gitu. Jam 12 malam nangis. Tiba-tiba dilihat. Ternyata pampasnya sudah penuh. Coba. Ini tidak hanya sehari 2 hari. Ini cuma sehari 2 hari oke lah. Kadang-kadang kita seorang laki-laki itu kalau kayak gitu sehari 2 hari aja wis gerundel kok ya Mas. Ya, pun demikian juga orang tuanya, maksudnya ayahnya bekerja tenanan dengan semangat kerja yang tinggi demi bisa membeli susu, ya, demi bisa membeli makan untuk anaknya. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.